Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem manajemen warehouse dalam penyimpanan dan persediaan barang supermarket berbasis aplikasi. Yang pertama, pengertian warehouse. Warehouse management bukanlah tugas yang sederhana, dan manajer gudang menghadapi tantangan yang sulit. Warehouse Management System atau WMS adalah sistem yang membantu stakeholder terkait pengelolaan pergerakan barang dari atau ke gudang sehingga dapat mempercepat proses lead time secara otomatis, mengetahui semua transaksi, informasi, dan jumlah stok lebih cepat dan akurat secara real time, dapat mengatur lokasi penyimpanan barang secara optimal, serta melakukan alur distribusi barang dengan baik. Keunggulan WMS. Di sini ada beberapa keunggulan WMS. Yang pertama itu adalah sistem aplikasi pengelolaan warehouse atau gudang dengan solusi terlengkap. Yang kedua, mudah untuk diintegrasikan dengan aplikasi lain milik consumer. Yang ketiga, dapat diintegrasikan dengan tools lainnya seperti handheld, RFID, dan lain sebagainya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan data akan visibilitas real-time pada inventaris dan posisi penelurusan stok. Yang kelima, memberikan laporan atau dashboard standar otomatis lintas fungsi secara KPI, fungsional, individual untuk operasi, pengelolaan, dan pengendalian yang lebih baik. Yang keenam, keunggulannya itu fitur download dan upload dokumen. Yang ketujuh, email alert notification secara proaktif berdasarkan pada kesesuaian atau ketidaksesuaian aktivitas yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, itu ada skalabilitas sistem IT menurut pertumbuhan atau growth. Pengertian pergudangan. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak, yang tertutup, dan atau terbuka dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, gudang merupakan solusi dalam penanganan secara efektif dan efisien dalam perencanaan kesediaan hasil produksi sebuah perusahaan. Warehouse merupakan tempat penyimpanan barang, baik bahan baku yang akan digunakan dalam proses manufaktur maupun barang jadi yang siap dikirimkan. Sedangkan kegiatan pergudangan atau warehousing tidak hanya kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pemberian label, sampai dengan proses pengiriman barang. Tipe dan jenis gudang. Yang pertama adalah gudang pribadi atau gudang swasta. Gudang pribadi atau gudang swasta dimiliki oleh pemasok dan reseller untuk digunakan kegiatan distribusi mereka sendiri. Yang kedua ada gudang publik atau gudang umum atau gudang umum merupakan ruang yang disediakan untuk mengatasi kebutuhan distribusi jangka pendek. Perusahaan atau pengecer yang memiliki gudang sendiri kadang mencari ruang penyimpanan tambahan dikarenakan keterbatasan kapasitas gudang mereka. Yang ketiga ada gudang otomatis. Gudang otomatis merupakan tipe atau jenis gudang yang dioperasikan secara otomatis dengan teknologi komputer atau robotika. Yang keempat ada gudang dengan pengaturan iklim atau suhu. Gudang ini merupakan tipe gudang penyimpanan yang menangani berbagai jenis produk yang khusus membutuhkan penanganan kondisi khusus seperti freezer. Yang kelima ada gudang dengan pengaturan iklim atau suhu. Gudang ini merupakan tipe yang melakukan penyimpanan dengan kondisi khusus atau freezer. Sistem manajemen warehouse.
Menurut Stuart Emmett tahun 2005, manajemen warehouse dirancang bertujuan untuk mengontrol kegiatan pergudangan. Yang diharapkan dari pengontrolan ini adalah terjadinya pengurangan biaya-biaya yang ada di dalam gudang, pengambilan dan pemasukan barang ke gudang yang efektif dan efisien, serta kemudahan dan keakuratan informasi stok barang di gudang. Sistem informasi mengenai manajemen pergudangan ini sering disebut dengan Warehouse Management System atau WMS. Lalu berikutnya ada SCM atau Supply Chain Management. Supply chain merupakan suatu rangkaian proses-proses dan aliran yang terjadi di dalam dan di antara tahapan pasok yang berkomunikasi memenuhi pelanggan atas suatu. Konsep supply chain ini mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko, sehingga barang yang diproduksi dan distribusi dengan kualitas yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat, untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan. Di sini ada simbol-simbol konteks diagram. Ya, di sini ada external entity, kesatuan atau luar. Lalu ada suatu sistem, ada arus data, ada entitas, ada proses data, ada penyimpanan data, dan aliran data. Jadi masih dalam simbol-simbol DFD yang tadi. Lalu berikutnya ada analisis kebutuhan di aplikasi. Yang pertama adalah login. Login adalah proses pemberian hak akses kepada user atau admin dan validasi untuk user atau admin yang akan mengakses bagian tertentu dalam sistem. Yang kedua, kelola data barang merupakan mendata barang dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan sistem untuk scan QR code. Yang ketiga, kelola data laporan merupakan aktivitas untuk memonitoring barang masuk yang tersusun di rak. Aktor yang dibutuhkan. Aktor yang dibutuhkan itu ada dua di sini, yaitu petugas warehouse adalah aktor yang mengelola barang di warehouse. Lalu ada admin, seseorang yang mendapat hak akses penuh untuk kelola master data. Ya, ini ada form of system. Di sini deskripsinya. Yang pertama, untuk mengelola warehouse, admin melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah itu, jika username dan password benar, maka admin akan masuk ke halaman utama admin, dan jika salah, maka akan kembali ke form login. Setelah itu, melakukan input data barang di aplikasi berbasis web. Lalu data akan dimasukkan ke sistem untuk disimpan ke database. Setelah dimasukkan ke database, admin melakukan cetak QR code. Lalu pengelola akan menempelkan QR code pada barang dan menyimpan barang sesuai informasi rak yang ada pada QR code. Lalu ya, prosesnya selesai. Lalu di sini ada flow map dari barang keluar ya. Deskripsi sistem yang akan dibangun, pertama itu petugas mengambil barang yang akan dikeluarkan dari rak. Setelah itu petugas sudah menemukan barangnya, maka petugas akan melakukan scan QR code. Tapi jika belum, maka petugas akan mengambil barang yang lain. Lalu hasil scan akan tersimpan di database dan sistem akan mengupdate data. Setelah itu proses pendataan barang keluar dan selesai. Kesimpulan, sistem manajemen warehouse merupakan sebuah teknologi yang layak diterima dan digunakan sebagai suatu alternatif penyelesaian masalah integrasi aplikasi perusahaan
dalam kasus data penyimpanan barang secara lebih efektif dan efisien. Lalu kesimpulan yang kedua, enkripsi dengan MD5 hash pada level pengamanan password merupakan solusi penerapan sistem keamanan yang cukup baik diterapkan dalam implementasi sistem manajemen warehouse. Lalu kesimpulan yang terakhir, implementasi integrasi aplikasi pada perusahaan antara lain sisi supplier dengan sisi gudang membutuhkan usaha yang relatif kecil baik dari sumber daya manusia maupun infrastruktur. Salah satu alasan memilih teknologi sistem manajemen warehouse ini untuk integrasi aplikasi pada perusahaan ini adalah penyimpanan barang. Ya, sekian dari presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.